Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil Mubarak. Di sini akan meresensikan buku yang berjudul Pokok-pokok Pemikiran Imam Khomeini tentang Palestina. Banyak di sini tulisan-tulisan, pidato-pidato, dan manuskrip-manuskrip. Penerbit dari buku ini yaitu Ocean Fikir Institute. Dan tahun terbitnya tahun 2014 dan berjumlah halaman sebanyak 225 halaman. Sinopsis dari buku ini yaitu buku ini merupakan kumpulan pidato-pidato, pernyataan-pernyataan, dan tulisan-tulisan Imam Khomeini berfokus pada isu Palestina. Dalam buku ini, permasalahan Palestina itu bukan hanya konflik regional, melainkan isu kemanusiaan dan keadilan yang harus diperjuangkan oleh seluruh umat Islam dan komunitas internasional. Imam Khomeini mengkritik pendudukan Israel di tanah Palestina dan juga mengkritik kaum-kaum imperialis yang seperti Amerika, Eropa, Inggris, dan bangsa-bangsa yang mendukung ekspansi Israel di tanah Palestina ini. Ia menyebutnya sebagai bentuk kolonialisme modern yang didukung oleh kekuatan Barat. Imam Khomeini juga menyoroti akan pentingnya persatuan dunia Islam dalam menghadapi penindasan dan menekankan bahwa perjuangan Palestina itu ialah bagian dari jihad melawan ketidakadilan global. Nah, melalui buku ini, pembaca diajak untuk memahami pandangan revolusioner Iran, yaitu Imam Khomeini sendiri, terhadap konflik Palestina dan bagaimana ideologi Islam politik Imam Khomeini membentuk kebijakan luar negeri Iran pasca revolusi tahun 1979. Imam Khomeini juga mengumumkan hari Al-Quds Day atau Al-Quds Internasional, yaitu pada Jumat terakhir bulan Ramadan, sebagai bentuk dukungan terhadap bangsa Palestina melalui aspirasi para demonstran mengumandangkan dukungan mereka atas hak-hak rakyat Muslim di Palestina. Buku ini sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami hubungan geopolitik Timur Tengah dan peran Iran dalam isu Palestina, mulai dari bagian Israel itu musuh Islam, yaitu ekspansi Israel di tanah Palestina, siapa saja para pendukung Israel, terus penguraian sebab-sebab kelemahan kaum Muslim, sampai hingga bagian pengumuman hari Al-Quds Day Internasional. Semua itu dibahas di dalam buku ini. Dan kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihan buku ini memberikan banyak wawasan yang mendalam, memberikan pandangan langsung dari Imam Khomeini mengenai isu Palestina, karena di sini banyak sekali pidato-pidato, tulisan-tulisan asli dari Imam Khomeini. Terus menampilkan pemikiran tokoh revolusioner, membantu para pembaca memahami latar belakang ideologis yang mempengaruhi tatanan politik di Timur Tengah. Kekurangan dari buku ini ialah buku ini tidak menjelaskan asal dan identitas atau latar belakang dari Imam Khomeini langsung, sehingga para pembaca yang kurang familiar dengan Imam Khomeini membutuhkan pembacaan tambahan untuk memahami konteks secara sempurna di dalam buku ini. Gaya penulisan buku ini juga berisi kumpulan pidato atau tulisan asli Imam Khomeini, sehingga mungkin gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini terasa berat bagi sebagian pembaca. Dan bagian terakhir yaitu evaluasi dan saran. Diharapkan buku ini, jika ada terbitan yang terbarunya, menjelaskan latar belakang Imam Khomeini secara singkat dan bagi para pembaca untuk melengkapi bacaan ini dengan literatur lain tentang Palestina agar lebih komprehensif. Mungkin itu saja dari Al-Fakir.